teknologi saat ini semakin hari semakin berkembang pesat. Oleh karena itu sangatlah penting animasi peta di Candi Muara Jambi untuk mempermudah wisatawan yang datang berkunjung, sehingga wisatawan dapat mudah mengenali candi apa yang akan wisatawan akses. Kawasan wisata Candi Muara Jambi saat ini sedang dibutuhkan informasi yang akurat dan menarik di mata wisatawan. Karena itu sangatlah dibutuhkan media animasi peta yang mempermudahkan wisatawan untuk mengetahui tata letak keberadaan Candi Muara Jambi. Oleh karena itu akan dirancangnya perancangan animasi peta interaktif pada Candi Muara Jambi menggunakan Adobe Flash CS6 berbasis multimedia sebagai sarana informasi wisata. Rumusan masalah dan batasan masalah rumusan masalah saya yang pertama, bagaimana agar wisatawan dapat mudah untuk mengetahui tata letak Candi Muara Jambi. Yang kedua, bagaimana wisatawan dapat mengakses informasi sejarah Candi Muara Jambi. Kemudian batasan masalah saya yaitu penelitian ini berfokus pada wisata Candi Muara Jambi. Yang kedua, informasi pada tiap-tiap candi hanya menampilkan foto dan sejarahnya saja. Dan yang ketiga, perancangan animasi peta interaktif ini hanyalah sampai prototipe. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuannya yang pertama untuk mempermudahkan wisatawan mendapatkan informasi Candi Muara Jambi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Candi Muara Jambi. Dan manfaat penelitian yang pertama, meningkatkan pengetahuan wisatawan terhadap Candi Muara Jambi. Yang kedua, daya tarik wisatawan yang semakin besar. Yang ketiga, fasilitas di Candi Muara Jambi lebih memadai. Yang keempat, memudahkan wisatawan yang datang berkunjung untuk mengenal nama candi, sejarah candi, dan informasi lainnya. Dan yang kelima, meningkatkan animo wisatawan yang datang berkunjung ke Candi Muara Jambi. Kemudian kajian pustaka dan studi relevan. Di sini menurut Pak Rozi 2018, yaitu peta interaktif membuka ruang bagi pengguna awam untuk dapat memahami pada peta dengan lebih mudah, dengan menampilkan antarmuka yang cukup menarik. Ketertarikan pengguna awam untuk menggunakan peta interaktif dalam menggambarkan peta spesial suatu wilayah membuat persaingan produsen software pemetaan menjadi lebih kompetitif, sehingga fungsi peta sendiri menjadi lebih berkembang seiring perkembangan teknologi yang kian besar. Peta interaktif merupakan pengembangan dari peta digital. Berbagai kelebihan yang ada pada peta digital dikombinasi lagi sesuai keinginan pengguna, sehingga bentuk sebuah peta yang tak hanya menampilkan informasi spesial sebuah wilayah, tetapi juga memberikan informasi tekstual dengan menampilkan serta fungsi pemetaan yang terintegrasi dengan baik dalam suatu peta. Di sini studi relevan saya yang pertama saya ambil dari Fahru Razi dan Fatima pada tahun 2018 yang berjudul Perancangan Animasi Peta Interaktif Pengenalan Peta Negara Indonesia pada Sekolah Dasar Negeri 15 Timbang Banda Aceh berbasis multimedia dengan menggunakan metode kualitatif. Yang kedua saya ambil dari Dina Asih, Purborani, dan Kisidik Kurniawan pada tahun 2012 yang berjudul CD Interaktif sebagai media informasi pariwisata dengan metode peta animasi reflektif di daerah Magetan, Jawa Timur dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian saya itu menggunakan penelitian kualitatif dan tempat penelitian saya Candi Muara Jambi. Kemudian teknik pengumpulan data saya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data saya ambil dari Premiere dan sekunder, sumber data manusia dan dokumen. Kemudian analisis kebutuhan saya menggunakan PC atau laptop MSI dengan RAM 8 GB SSD 1 TB. Software yang saya gunakan yaitu Adobe CS6 dan Corel Draw 2022 sebagai peran pembantu.
Selanjutnya kepada tim pembahas dipersilakan untuk membahas proposal ini. Siapa tim pembahasnya? Yunivan? Argun, terus? Siapa? Miftah, terus? Satu lagi? Eka. Skripsinya proposalnya belum dikasih ke teman-teman itu waktu itu. Oke, kepada siapa tadi? Miftah dulu ya, Miftahul Jannah, silakan. Baiklah, saya menanyakan ke Yunivan, mengapa Anda memakai Adobe Flash CS6 untuk Anda gunakan untuk mengeditnya? Kenapa menggunakan Adobe Flash CS6? Oke, silakan Yunivan. Terima kasih kepada Anita. Di sini saya banyak sekali software yang membantu untuk mengembangkan atau membuat animasi seperti contohnya Blender dan lain-lain, itu bisa lebih bagus daripada Adobe. Namun di sini kelebihan Adobe Flash CS6 itu di antara dua itu, di antara Blender yang lebih tinggi dan Adobe Flash CS6 itu di tengah-tengah, tidak buruk dan tidak terlalu bagus. Jadi saya mengambil tengahnya saja. Karena banyak animasi orang lain tuh menggunakan Adobe Flash CS6. Banyak animasi sebelumnya menggunakan Adobe Flash CS6. Berarti kalau banyak berarti dianggapannya udah umum dong, gitu kan? Kenapa nggak pakai yang lain gitu? Kan udah umum. Kita kan beda dari orang lain. Ya, contoh, misal kita memakai Blender, pertama tentang spesifikasi laptop yang saya pakai mungkin tidak memadai. Yang pertama Bunda. Yang kedua, hal ilmu yang saya dapat mungkin belum sampai ke situ, dan kalau mau ingin belajar mungkin butuh waktu. Jadi nanti itu argumennya udah bagus, nanti ditambahkan udah banyak orang memakai Adobe Flash, dicari why orang banyak pakai Adobe Flash. Nah, cari artikelnya ya. Jadi keunggulan dia itu apa gitu. Di samping dia lebih ramah terhadap budgeting misalnya kan. Di samping dia ramah terhadap pemahaman kita dalam aplikasi gitu. Jadi dicari argumen ilmiah yang mendukung argumen kita gitu, yang mendukung pemikiran kita ya. Oke, berikutnya Argun apa Alfu tadi ya? Alfu. Oke, silakan Alfu. Kenapa kok Candi Morjandi jadi objeknya, padahal banyak lagi yang lain situs-situs wisata itu? Silakan. Jadi di sini saya mengapa mengambil Candi Morjandi? Jadi di masalah saya yaitu di sini sangatlah dibutuhkan media animasi untuk para wisatawan yang datang ke candi agar dia tahu di mana tata letak candi itu. Yang pertama, karena letaknya candi antara satu candi dan candi lainnya itu jauhan. Dan yang kedua, ya banyak sekali wisata-wisata yang ada di Kota Jambi. Nah, kenapa saya ambil di situ? Karena yang pertama itu adalah salah satu objek wisata yang terbesar di Jambi. Di Jambi selain ada di Kerinci. Itu jawabannya. Gimana Alfu? Alfu bisa terima. Tapi saya jadi itu. Banyaknya wisatawan yang ada ke candi, kan gitu ya. Itu kata siapa? Datanya dari mana? Untuk observasi nanti bisa dilanjutkan setelah sidang Bunda. Jadi dari bahasanya, kalau saya itu dari mulut ke mulut banyak yang bahkan saya sendiri waktu main ke candi banyak wisatawan yang datang ke candi. Gitu Bunda. Apalagi setiap hari Minggu itu bisa dibilang lebih dari 500 orang yang datang untuk berkunjung. Nah, oke, itu seingat. Gak mungkin ini kata Yunivan semua kayak gitu. Nah, ya kan nih ada candi terdiri dari 87 runtuhan. Oke lah kalau bilang ini hasil dari observasi, itu bisa kata Yunivan sendiri.
Tapi kalau ini yang Ivan ngutip dari jurnal atau buku atau yang media yang lain, itu harus dicantumkan bawahnya kan.